Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja angkatan ketiga tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Budi SPDI dari SD Negeri 2 Kertajaya, Kecamatan Sungai Keruk, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 dengan tema pembelajaran Quran Surah Al-Falaq, subtema memahami dan membaca Quran Surah Al-Falaq, materi kelas 4 SD. Mohon saran dan masukan supaya pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak keempat silakan berbaris, ketua kelas silakan siapkan barisannya. Bangun ke belakang. Ya, ketua kelas. Ayo barisan yang rapi, nanti masuknya duluan. Sekali lagi yang keras. Siap, Kak. Lancang depan, Kak. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke dalam kelas, pakaiannya silakan dirapikan. Barisan yang pakaiannya rapi nanti akan masuk lebih dahulu. Sudah rapi? Sudah. Sudah rapi? Sudah. Siap belajar? Siap. Baiklah. Nanti sambil masuk ke dalam kelas, Pak akan cek kebersihan kuku dan pakaiannya. Yang rapi silakan barisannya Putri, silakan masuk. Lihat kukunya. Silakan masuk. Silakan. Silakan. Bagus. Ya, sudah bersih. Bersih juga. Bersih juga. Yang laki-laki silakan. Mana kukunya? Bagus. Masuk. Ya. Bagus. Bersih. Pakaiannya nanti dirapikan lagi. Ya, silakan masuk. Mana kukunya? Tinggi di atas. Silakan masuk. Silakan masuk. Kamu? Ya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu sehat. Yes. Alhamdulillah, jika kabarnya bagus, semuanya sehat. Hari ini, insya Allah kita bisa belajar dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Andre, silakan Andre. Pimpin doanya di depan, yang lain ikuti berdoa dengan khusyuk, dengan hikmat, supaya apa yang kita minta kepada Allah dapat dikabulkan sehingga pembelajaran hari ini mendapatkan makna hikmah bagi kita semua. Silakan Andre. Mari kawan-kawan, kita sebelum belajar kita membaca doa mulai. Terima kasih Andre, silakan duduk tempatnya. Setelah berdoa, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa hari ini yang mau memimpin lagu Indonesia Raya? Yora, boleh Yora sedikit ke depan. Yang lain menyanyi dengan bagus, menyanyi dengan sebaik mungkin. Silakan Yora dipimpin. Kawan-kawan silakan berdiri. Yeah.
Demikian tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi dapat menumbuhkan sikap nasionalisme di dalam diri kita. Berikutnya kita bersama-sama akan mengucapkan Asmaul Husna. Siapa yang mau memimpin pada hari ini? Saya, Pak. Jerry, silakan ke depan Jerry. Yang lain ikuti. Silakan. Asmaul Husna 1, 2, 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qawi, ya Basir, ya Khabir, ya. Silakan Jerry duduk. Terima kasih ya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar Pak akan cek dulu kehadiran kita pada hari ini. Ketua kelas, mana ketua kelasnya? Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Coba pelajarannya apa? Tentang apa? Tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Apakah kalian masih ingat tentang Asmaul Husna? Masih. Coba Pak tanya. Asmaul Husna itu ada berapa? Coba yang belakang. 99. Ada 99. Apa arti Asmaul Husna? Coba yang di sini, apa arti Asmaul Husna? Nama-nama mulia Allah. Nama-nama yang mulia bagi Allah, nama-nama yang indah bagi Allah. Apakah kalian masih hafal Asmaul Husna itu? Masih. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mengucapkannya sambil menghafalkan, artinya kalian masih hafal. Minggu yang lalu pelajaran kita Asmaul Husna. Hari ini kita tidak lagi belajar Asmaul Husna, tetapi kita akan belajar materi yang baru. Materi baru itu adalah Quran Surah Al-Falaq. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Falaq. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar kata-kata Quran Surat Al-Falaq? Pernah di mana? Di rumah. Di rumah, bisa juga di tempat mengaji. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Pak akan sampaikan KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Disimak ya di depan. Nah, anak-anak, ini adalah KD atau kompetensi dasar pelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya yang pertama, memahami Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar. KD yang kedua, membaca Surat Al-Falaq dengan tartil. Berikutnya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, siswa dapat yang pertama, menyebutkan arti Quran Surat Al-Falaq dengan benar. Yang kedua, menguraikan hikmah membaca Quran Surat Al-Falaq dengan benar. Yang ketiga, menyimpulkan 4 macam kejahatan yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Falaq dengan benar. Yang keempat, menunjukkan bacaan Quran Surat Al-Falaq dengan benar dan tartil. Jadi ini adalah KD dan tujuan pembelajaran kita. Perlu kalian simak juga, ini adalah tahapan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, nanti kita akan melakukan diskusi kelompok, dan yang kedua nanti kita akan melakukan latihan membaca Quran Surat Al-Falaq.
Dan di bawahnya itu adalah teknik penilaian kita. Jadi pada pembelajaran hari ini Pak akan menilai 4 aspek penilaian. Pertama, penilaian spiritual. Yang kedua, penilaian sikap sosialnya. Nanti kalau ada diskusi, apakah bisa kerjasama, apakah bisa tanggung jawab dengan tugas kalian, apakah nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman satu kelompoknya. Yang ketiga, sikap teknik penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pelajaran Pak akan membagikan LKPD. Di dalamnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Semakin banyak yang benar tugasnya nanti, artinya nilai kalian akan semakin tinggi. Dan penilaian yang keempat adalah penilaian keterampilan. Keterampilan nanti Pak akan nilai seberapa bagus kalian dalam membaca Quran surat Al-Falaq ini. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi inti kita pada hari ini. Tetapi sebelum materi inti kita dimulai, Pak akan tampilkan sebuah video mengenai Quran surat Al-Falaq ini. Disimak karena video ini nanti sebagai bahan kalian untuk berdiskusi. Tentang adanya kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila dalam gurita, ada kejahatan tukang sihir, dan ada kejahatan orang beki. Adanya berbagai kejahatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan isi surat Al-Falaq dijelaskan sebagai berikut. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai suku. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berlindung isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isti'adzah termasuk ibadah, karenanya tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Dia yang mampu menghilangkan kegelapan yang pekat dari seluruh alam raya di waktu subuh, sehingga dia mampu untuk melindungi para peminta perlindungan dari semua yang ditakutkan. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Ayat ini mengandung isti'adzah dari kejahatan semua makhluk. Hasan al-Basri berkata, Jahannam dan iblis serta keturunannya termasuk apa yang telah dia ciptakan. Maka kita juga berlindung dari dua hal tersebut. Kejahatan diri kita sendiri juga termasuk di dalamnya. Bahkan ia yang pertama kali. Anak-anak, itu tadi video yang menjelaskan tentang Quran surat Al-Falaq. Untuk berikutnya dari video tadi, Pak ingin kalian melakukan diskusi, menggali lebih dalam lagi mengenai materi tentang Quran surat Al-Falaq ini. Baiklah, untuk diskusi Pak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Siapa yang mau kelompok 1? Di sini ya? Kamu mau kelompok 1? Boleh. Ini kelompok 1. Siapa yang mau kelompok 2? Ini mau kelompok 2? Boleh. Letakkan di mejanya. Siapa yang mau kelompok 3? Di sini kelompok 3? Boleh 3. Artinya ini tidak ada pilihan pada kelompok 4. Nah, berikutnya Pak akan bagikan lembar kerja pada kalian supaya kalian bisa berdiskusi ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok kedua, kalian ambil tangan kanan dong. Ini kelompok ketiga, ini kelompok keempat. Silakan kursinya diputar supaya bisa bekerja sama. Silakan. Pak beri waktu kurang lebih 15 menit supaya kalian bisa berdiskusi ya. Silakan 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan kerja sama.
Jika dari video tadi sumbernya tidak mencukupi, silakan dibuka bukunya. Ya. Ya, bagus. Tuh. Dilanjutkan ya. Mana kelompok 4? Silakan. Ya, benar. Dilanjutkan ya kerjanya. Apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan lanjutkan dengan diskusinya. Ayo silakan kembali ke tempat duduknya. Diskusinya dibuka kembali. Yes, ya. Baiklah, jika diskusi kelompok kalian sudah selesai, sekarang kita presentasi di depan secara bergantian. Kelompok mana yang mau tampil pertama sekali? Kelompok 3 dan 4 tadi angkat tangannya serentak. Jadi untuk ke depan yang pertama sekali, kalian Om Pipa yang menang nanti boleh tampil ke depan. Silakan. Berdiri ketua kelompoknya. Siapa yang menang? Kelompok ini nah, boleh. Kelompok 3 boleh tampil terlebih dahulu ke depan. Alat tulisnya dibawa, bukunya juga boleh dibawa. Yang lain perhatikan supaya nanti yang tidak jelas kalian boleh bertanya. Kelompok 3 silakan, salah satunya ketua kelompoknya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang. Ketua kelompok Lara Anjani, anggota Dwi Elza, Anjanina Rahma Perisa. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan materi isi kandungan Quran Surat Al-Falaq. 1. Ada 4 kejahatan yang disebutkan di dalam Quran Surat Al-Falaq. 1. Kejahatan makhluk ciptaan Allah. 2. Kejahatan malam apabila gelap gulita. 3. Kejahatan tukang sihir. 4. Kejahatan orang dengki jika ia dengki. 2. Al-Falaq adalah surat yang ke-113. Al-Falaq artinya waktu subuh. Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Jika kelompok lain ada pertanyaan, silakan. Silakan. Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 ajukan pertanyaannya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan syirik? Apa yang dimaksud dengan syirik? Katanya silakan jawab. Syirik perbuatan yang menduakan Allah. Syirik adalah perbuatan menduakan Allah. Bagus sekali jawabannya. Masih ada kelompok yang lain yang mau bertanya? Oh, kelompok 2 mau bertanya juga. Silakan kelompok 2. Mana Quran surat Al-Falaq diturunkan? Boleh dijawab kelompok 3. Turun di kota Mekah. Turun di kota Mekah. Benar ya. Kelompok 4 mau bertanya? Silakan kelompok 4. Di dalam Quran surat Al-Falaq disebutkan ada 4 macam kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan orang dengki jika ia dengki. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan dengki? Apa yang dimaksud dengan dengki? Silakan dijawab. Dengki adalah sikap tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dan menginginkan nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Iya, itu jawabannya sudah benar, itu sudah bagus. Masih ada yang mau bertanya lagi untuk kelompok 3 ini? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kelompok 3 diskusinya silakan ditutup supaya kita bergantian dengan kelompok yang lainnya. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tepuk tangan untuk kelompok 3 ini. Silakan duduk. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan diskusinya. Baiklah, tadi kita sudah melakukan diskusi.
Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang kedua, yaitu kita latihan membaca Quran surat Al-Falaq ini. Tapi sebelum kita mulai materi yang kedua, kita semangat dulu bernyanyi terlebih dahulu supaya tidak mengantuk. Siapa yang mau memimpin hari ini? Ya, Pak. Gusti, boleh depan Gusti. Ya, Sari dia sudah ngantuk itu. Supaya tidak ngantuk, kita tepuk tangan dulu. Silakan Gusti. Siap. Tepuk semangat. Tepuk jempol. Bagus. Terima kasih Gusti, silakan duduk. Masih mengantuk? Masih mau lanjut belajarnya? Ya, semangat ya. Semangat kita. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu membaca Quran surat Al-Falaq. Nah, sebelum kita membacanya, perhatikan di depan. Ini ada sebuah hadis mengenai membaca Al-Quran. Pak bacakan artinya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan, dan setiap kebaikan mempunyai 10 kelipatan pahala. Jadi sangat luar biasa, membaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Jika membaca 2 huruf dapat berapa kebaikan? Kalau membaca 3 huruf dapat berapa kebaikan? 30. Masya Allah, banyak sekali kebaikan yang kita akan dapatkan. Apalagi Quran surat Al-Falaq ini jumlah hurufnya sangat banyak. Sebelum kita latihan membacanya, kalian simak, kita tonton terlebih dahulu ada video bacaan Quran surat Al-Falaq. Kita simak sama-sama ya. Nah, ini dia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Itu tadi bacaan surat Al-Falaq. Bagus tidak bacaannya? Bagus. Menarik? Menarik. Mau sebagus itu juga? Mau. Mudah-mudahan setelah kita latihan membaca pada hari ini, bacaan kalian bisa sebagus yang ada di video tadi. Baiklah, sekarang kita mulai membaca Quran surat Al-Falaq ini bersama-sama. Perhatian di depan. Di depan Pak sudah siapkan karton isinya Quran surat Al-Falaq. Baiklah, kita sama-sama baca ya. Ikut Pak, nanti kalian ikuti satu baris satu baris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq.
min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Itu tadi kita sudah belajar membaca latihan membaca Quran surat Al-Falaq. Sekarang kita latihan secara mandiri satu persatu ya. Coba dari Sela baca ayat pertama. Bismillah dulu Sela. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bagus. Yang kedua. Min syarri ma khalaq. Bagus. Tiga. Min syarri ghasikin idza waqab. Empat. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus. Kita ulang satu kali lagi ya. Mulai yang pertama coba ulang lagi bismillah dari Sadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bagus. Yang kedua Lara. Min syarri ma khalaq. Yang ketiga. Min syarri ghasikin idza waqab. Yang keempat Arya. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah sudah bagus-bagus bacaannya. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, itu tadi kita materi kita. Yang pertama tadi sudah membahas tentang Quran surat Al-Falaq. Yang kedua sudah latihan membaca Quran surat Al-Falaq. Sekarang kita membuat kesimpulan. Coba. Quran surah Al-Falaq itu ada berapa ayat? Ada berapa jawab? Berapa? Ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Al-Falaq itu turunnya di mana? Di mana? Di Mekah atau di kota Mekah. Berikutnya ada berapa kejahatan yang disebutkan di dalam surah Al-Falaq itu? Boleh jawab? Ada 4. Itu tadi simpulan yang sudah kita buat. Sekarang supaya kalian lebih memahami materi kita pada hari ini, Pak akan memberikan kalian LKPD atau tugas secara individu. Nanti tugasnya dikerjakan. Ini tugasnya. Jangan lupa buat nama dan kelasnya terlebih dahulu. Nih, silakan Bu Jerry. Rajin belajar agar kamu cepat pintar. Rajin belajar agar kamu cepat pintar. Rajin Silakan. belajar. Boleh lihat buku, boleh lihat catatan. Belajar bertanya pada guru. Nih, silakan dikerjakan. Nama ya, nama jangan lupa. Malu-malu bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Rajin Silakan Pak. Pak beri waktu kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan tugas yang ini. Silakan 10 menit dimulai dari sekarang. 10 menit ya, silakan dijawab. Rajin belajar menuntut ilmu. Rajin belajar bertanya pada guru. Jangan segan-segan, jangan malu-malu, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Rajin membaca setiap waktu, raih cita-cita masa depanmu. Rajin belajar agar kamu cepat pintar. Rajin belajar agar kamu cepat pintar. Sudah selesai ya, silakan semuanya dikumpul ke kelas, tolong dibantu kumpulkan. Bagus, sudah selesai semua ya. Bertanya Oke, pada keluarga tolong bantu kumpulkan. Ayo kumpul. Ini sudah selesai semua mengerjakan.
Ya. Bawa ke sini nanti ya. Tolong suaranya jangan terlalu ribut, Pak akan langsung koreksi supaya kalian langsung tahu berapa nilai yang kalian dapatkan ya. Bagus, setelah dinilai, nilainya bagus-bagus, artinya anak-anak sudah memahami materi kita pada hari ini. Sekarang tugas ini Pak kembalikan lagi kepada kalian. Tunjukkan kepada orang tua nilai-nilai kalian ya. Coba diambil lagi nih, Yora. Mana Yora, ambil. Dwi Alza, diambil. Lara Anjani, Angelina. Siapa ini? Sherly. Mana Sherly? Di sini. Diambil. Arya. Ayo maju-maju diambil. Aldi. Andre. Aryan. Ya. Bayu. Bagus Bayu, nilainya benar semua. Gusti. Jerry. Ya, Jerry. Rangga. Sadi. Rahma Perisa, Sela, mana Sela? Ini Sela. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Yang pertama tadi kita sudah belajar memahami Quran surah Al-Falaq. Kedua kita sudah mempraktekkan belajar membaca Quran surah Al-Falaq. Lalu dilanjutkan dengan menjawab LKPD atau tugas. Jadi materi kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, Pak beri kesempatan jika ada anak-anak yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada, artinya kalian sudah memahami pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk minggu depan materi kita adalah menghafalkan Quran surah Al-Falaq ini. Di rumah, ingat ya, di rumah kalian boleh latihan menghafal Quran surah Al-Falaq. Boleh minta bantuan orang tua tadi, boleh juga Rangga minta bantuan guru ngajinya untuk hafal. Sehingga pada minggu depan saat menghafalkan semuanya sudah hafal. Demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menteri cepat. Kita sambil oh, jadi yang laki-laki naik ya, cuma yang laki-laki di depan. Jangan dulu, nampak. Ayo di depan sama kali. Ke sana, sampai ke bayu. Nampak tak? Kembali ke. Jadi kamu pikir aja. Susi juga di Susi. Pulang sekolah karena Ini dia ya. Ayo mana kita kan? Mundur dikit deh, laki-laki. Betul. Ya lah. Ya, satu dari umur satu dari tiga.